Baik Sukihontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di hari Sabtu pagi. Selalu sangat menyenangkan melihat banyak umat yang datang untuk mendengarkan Owada, ya. Mudah-mudahan Anda datang karena merasa mendapat manfaatnya dari ajaran Buddha, ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada dengan topik model suami istri ideal. Ya, nah ini harusnya menjadi topik yang menarik ini. Kenapa? Karena saya rasa di Indonesia hampir sebagian besar warga Indonesia itu tujuan hidupnya adalah sekolah, lulus, kerja, menikah. Benar nggak sih ya? Dan mungkin banyak dari Anda juga yang ada di sini ketika masih di masa-masa kanak-kanak Anda terobsesi dengan cerita Cinderella. Pada tahu nggak sih dongeng Cinderella, tahu ya? Ya itu kan kisah si Upi Abu yang jadi Cinderella ya. Saya juga teringat sih di tahun-tahun mungkin 75, 76 dulu zaman masih belum ada internet. Jadi kalau yang hampir seumuran sama saya pasti ingat itu dulu itu ada kisah Cinderella diterbitkan dalam bentuk kaset. Nah, kaset itu tahun 75 mungkin itu. Kaset, jadi zaman dulu adanya kaset gitu, kita dengerin kisah Cinderella itu, pemerannya kayaknya Irama Yasopa. Ini masih ingat waktu kecil sekali. Jadi ceritanya tentang seorang putri, ya seorang perempuan yang tadinya namanya Upi Abu, ya hidupnya sangat susah begitu, akhirnya dipersunting pangeran dan jadi Cinderella, ya. Dan setelah itu sayangnya habis itu diceritakan setelah jadi Cinderella hidupnya bahagia kan, tapi sayangnya ceritanya nggak berlanjut. jadi kita hanya dicekokin saja oleh satu dongeng bahwa itulah model kehidupan yang ideal, ya. Menikah, yang laki pangeran, yang perempuannya akhirnya jadi putri Cinderella yang katanya cantik jelita begitu. Berapa banyak dari Anda yang terobsesi dengan kehidupan itu waktu muda? Ya? Ketika Anda memutuskan untuk menikah juga pasti dalam bayangan Anda kan Anda akan hidup bahagia selama-lamanya kan setelah menikah, ya nggak sih? Nah, ada nggak ya dari Anda yang ketika menikah Anda antisipatif? Waduh, ini sebentar lagi pasti banyak penderitaan nih setelah menikah gitu, ada nggak sih? Pasti Anda optimis kan ya? Optimis kan, wah ini nih sekolah udah selesai, karir udah bagus, pekerjaan bagus, menikah, dan setelah itu hidup bahagia selama-lamanya. Nah seperti yang tadi saya katakan, sayangnya cerita Cinderella itu berhenti di situ, nggak diceritakan pernikahannya setelah 10 tahun bagaimana, setelah 20 tahun di masa tuanya bagaimana, gitu kan tidak diceritakan kan. Jadi kita selalu akhirnya hanya berpikir bahwa itulah model kehidupan atau suami istri yang ideal, happily ever after. Tetapi kan sebenarnya ini intermezzo sih. Sebenarnya kalau model kehidupan yang bahagia selama-lamanya adalah Anda sekolah dengan baik, lulus, kerja sebentar, kemudian berada di persimpangan kan, mau belok kanan atau belok kiri. Kalau tadi kan katakanlah belok kiri menikah. Sebenarnya kehidupan yang akan bahagia selama-lamanya adalah Anda sekolah, lulus, jadi biku. Pakai jubah yang putri jadi sehale. Udah itu udah Cinderella beneran itu. Bahagia selama-lamanya. Nah, tetapi seringkali kan kehidupan tidak seindah seperti kisah-kisah dongeng seperti itu, ya. Banyak dari
Anda pasti juga sudah mengerti bahwa kehidupan penuh dengan ups and downs, naik turun. Ada saja masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan Anda. Nah, seringkali mereka yang sangat terobsesi dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng seperti Cinderella tadi tidak siap, tidak antisipatif ketika ada masalah datang di dalam rumah tangga mereka, ya. Sehingga ketika masalah itu datang, mereka mulai kehilangan kedamaiannya. Mereka mulai mencari-cari kesalahan pada orang lain. Mereka mulai memunculkan kilesa, ya. Kenapa begini, kenapa begitu. Apapun itu semuanya hanyalah sesuatu yang menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian hati yang bersangkutan, ya. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kehidupan yang seperti itu, ya, bahwa selama Anda berada di dalam samsara, ya masalah akan terus datang, ya, masalah akan terus datang. Jadi kalau pada suatu hari Anda depressed, kemudian Anda kayak kehilangan orientasi, hal itu karena atau semata-mata disebabkan karena ekspektasi Anda tidak sesuai dengan kenyataannya. Harapan Anda tidak sesuai dengan kenyataannya. Harapan Anda terlalu tinggi. Anda mengharapkan hidup di dalam samsara yang sempurna dan itu tidak akan pernah ada. Ya, tidak akan pernah ada. Nah, ketika harapan Anda, ekspektasi Anda tidak sesuai dengan kenyataan, maka pada saat itulah Anda akan memunculkan kilesa biasanya kalau nggak hati-hati. Ya, dan kilesa ini apapun bentuknya hanyalah akan membuat Anda menderita berkepanjangan. Ya, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, perbaiki harapan-harapan Anda. Jangan berharap terlalu tinggi di dalam kehidupan ini, ya, yang realistis saja. Bahwa ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin dan seterusnya. Dalam hidup ini pasti ada suka dan duka. Nah, tetapi pagi hari ini kan sesuai dengan topik saya ingin menyampaikan kepada Anda model suami istri yang ideal. Ya, tentu saja model suami istri yang ideal ini adalah apa yang ada di dalam kitab suci kita. Ya, oleh karena itu dengarkanlah kisah Cinderella yang ada di kitab suci kita. Ya. Jadi kisah Cinderella, nggak, nanti saya dikomplain lagi, penting kitab suci nggak ada Cinderella gitu. Jadi orang kadang terlalu kaku. Nah, kisah ideal di kitab suci kita itu ada di salah satu sutta, judul suttanya Cula Wedala Sutta dari Majjhima Nikaya. Ya. Jadi suttanya menceritakan seperti ini. Pada suatu hari Buddha sedang tinggal di satu daerah di mana tupai-tupai hitam diberi makan. Ya. Nah, pada waktu itu ada seorang upasaka, seorang laki-laki, ya, yang bernama Wisaka, ya, menemui seorang bhikkhuni yang bernama Bhikkhuni Dhammadina, ya. Kemudian upasaka Wisaka ini setelah bertemu dengan bhikkhuni memberi hormat, bersujud dan mengucapkan perkataan yang isinya kira-kira di dalam satu sutta itu berisi tanya jawab antara upasaka Wisaka tadi dengan Bhikkhuni Dhammadina. Makanya suttanya diberi judul Cula Wedala. Cula Wedala itu artinya tanya jawab. Cula Wedala Sutta itu artinya diskursus pendek tentang tanya jawab atau yang berjudul tanya jawab. Jadi ini tanya jawab yang bagus antara upasaka dan bhikkhuni. Kalau Anda ingin nanti bisa googling itu Cula Wedala Sutta. Saya tidak akan menyampaikan secara penuh di sini. Nah, kitab komentar menjelaskan begini. Siapakah si upasaka Wisaka itu dan siapakah Bhikkhuni Dhammadina dan kenapa si upasaka itu menemui Bhikkhuni Dhammadina. Ya, nah, ini yang akan saya sampaikan. Inilah yang menjadi tema sentral dari Owada kita pada pagi hari ini, ya. Jadi diceritakan bahwa
Setelah Buddha Gautama mencapai pengetahuan yang tertinggi sama Sambodhi, ya, mencapai kemahatauan dan juga buah kearahantaan yang tertinggi, dan kemudian beliau kan memutar roda dhamma kan, ya, setelah selesai memutar roda dhamma kepada Pancawakya, beliau melakukan perjalanan menuju ke hutan Urwela dan di perjalanan beliau sempat juga menegakkan Yasa dan kawan-kawannya, kemudian juga ada mungkin 1000 pertapa berambut gimbal gitu, mereka diajarkan dhamma oleh Buddha Gautama. Kemudian secara bertahap akhirnya Buddha Gautama tiba di kota Rajagaha, ya. Di kota Rajagaha tersebut, setelah mengetahui kedatangan Buddha, maka Raja Bimbisara mengajak 1200 orang untuk menemui Buddha. Dan singkat cerita, akhirnya dari 1200 orang tersebut, yang 100 orang tetap menjadi upasaka dan upasaka saja, ya, artinya tidak mencapai maga dan pala. Sedangkan yang 1100 orang itu menjadi sotapana, termasuk Raja Bimbisara, ya. Nah, dari 1100 orang yang menjadi sotapana ini salah satunya adalah upasaka tadi yang menemui Bhikkhuni Dhammadina, yaitu namanya siapa? Wisaka, ya. Nah, Wisaka ini tidak berhenti dengan pencapaian statusnya sebagai seorang sotapana, dia melanjutkannya. Jadi kan dia menjadi sotapana di pandangan pertama, kata kitab komentar kita. Ketika bertemu Buddha pertama kali, beliau langsung menjadi sotapana. Lalu di kesempatan yang lain, upasaka ini mendengarkan dhamma lagi dari Buddha dan mencapai tingkat kemuliaan sakadagami. Dan setelah itu juga di kesempatan yang lain mendengarkan dhamma lagi, akhirnya menjadi anagami, ya. Berhenti, tidak diceritakan dia menjadi arahanta, ya. Setelah menjadi anagami, lalu dia pulang. Anda tahu nggak signifikannya dari seorang anagami? Seorang anagami itu adalah orang yang sudah menghancurkan nafsu-nafsu kenikmatan indriawi, nafsu-nafsu indriawi. Sehingga kalau seorang upasaka menjadi anagami, dia tidak akan pernah bisa lagi hidup seperti biasanya dengan istrinya. Atau demikian pula sebaliknya, kalau seorang istri menjadi anagami, dia juga tidak akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga seperti normal atau seperti biasanya lagi, begitu. Nah, jadi hari itu upasaka tersebut menjadi seorang anagami, ya, yang sudah menghancurkan nafsu-nafsu indriawinya. Dia pulang ke rumah malam-malam gitu, ya, menjelang pagi kalau nggak salah itu, pulang ke rumah, tapi tidak seperti biasanya. Gaya kepulangan dia itu tidak seperti biasanya. Biasanya dia kalau pulang ke rumah itu sambil memandang ke sana kemari, sambil tersenyum-senyum sendiri begitu, ya. Hari itu dia tidak seperti itu. Nah, singkat cerita, istrinya, ya, jadi si Bhikkhuni Dhammadina tadi sebenarnya adalah istri dari upasaka tadi sebelum menjadi bhikkhuni, ya. Jadi istrinya si Dhammadina begitu membuka jendela dan melihat suaminya pulang, itu dia sempat berpikir, itu kepulangan macam apa itu, gitu, kata kitab komentar itu. Karena kan si suaminya upasaka ini kan tidak seperti biasanya yang tolah-toleh senyum-senyum begitu. Dia berjalan sudah menjadi seorang yang santindrio. Santindrio itu adalah seorang yang indrianya sudah tenang. Maklum, wajar karena dia adalah anagami kan. Dan juga manindri, hatinya juga sudah tenang begitu. Nah, si istrinya bertanya-tanya kenapa aneh sekali kepulangan suaminya ini, ya. Nah, singkat cerita seperti biasanya ketika suaminya pulang, istrinya berdiri di tangga, anak tangga, lalu merentangkan tangannya gitu, ingin memeluk dan menyalami suaminya. Tetapi hari itu suaminya kayak menolak begitu.
Ya. Jadi Anda ini para istri dengarkan baik-baik. Kalau suami Anda tiba-tiba tangannya menolak begitu, pasti ada sesuatu terjadi. Kita lanjutkan ceritanya. Ditolak begitu, istrinya berpikir, kenapa begitu? Lalu dia berpikir, dia berkata di dalam hati, saya akan mengetahuinya pagi hari ini. Jadi pagi hari itu ketika mereka makan bersama, keanehan juga terjadi lagi. Biasanya mereka makan pagi bersama duduk berdampingan, tapi pagi hari itu si upasaka duduk sendirian dan dia sama sekali tidak melihat ke arah istrinya. Dia makan dengan penuh perhatian, kayak kita kalau Pak Baja itu kan, makan dengan penuh perhatian seperti seorang yogi begitu, tanpa menoleh ke istrinya gitu. Istrinya tambah bingung lagi, ini ada apa ini gitu. Lalu dia menghibur diri lagi. Mungkin nanti malam saya akan mengetahuinya, ada apa ini sesungguhnya gitu. Lalu di petang hari apa yang terjadi? Si upasaka ternyata tidak masuk ke kamar tidur mereka. Dia masuk, dia memberesi, merapikan kamar yang satunya lagi, ya. Lalu menggelar kasur yang pantas. Kasur yang pantas itu artinya yang sesuai dengan sila. Tidak boleh terlalu tinggi, tebal dan lain sebagainya begitu. Lalu dia tidur di sana gitu. Nah, istrinya makin bingung kan. Kok begitu? Begitu. Akhirnya dia menghibur diri lagi. Saya pasti akan mengetahuinya 1 atau 2 hari lagi gitu. Jadi dia bersabar untuk menunggu kesempatan untuk menanyakan kenapa suaminya berubah. Nah, singkat cerita, selama 1-2 hari suaminya tetap berperilaku seperti itu sehingga akhirnya sang istri bertanya, wahai suami, apakah ada idaman di luar? Ya, dijawab suaminya, nggak ada. Ada. Oke. Atau apakah ada seseorang penghancur, seseorang yang mengganggu kedamaian kita? Artinya, kalau kitab subkomentarnya menjelaskan seseorang yang biasa bercerita untuk mengkonflikkan orang-orang gitu. Ya, hati-hati loh Anda kalau bercerita, jangan merusak persahabatan orang ya. Jadi kitab komentar juga begitu ceritanya, ini orang yang biasa membenturkan antar orang begitu. Ya, dijawab oleh suaminya, enggak ada gitu. Lalu, atau saya punya kesalahan? Enggak juga, kamu enggak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa kamu selama beberapa hari ini berubah? Kamu enggak seperti biasanya gitu. Lalu upasaka berpikir seperti ini, dhamma yang adi duniawi yang telah dia capai ini bukanlah sesuatu yang boleh diumumkan sebenarnya. Ya, itu lihat kita dapat informasi lagi. Biasanya memang seorang biku tidak akan mengumumkan pencapaian magga palanya. Ya, karena kalau biku melakukan itu dia melanggar winaya. Tapi sebenarnya sebagai upasaka dia kan silanya paling 5 sila atau 8 atau 10 sila kan. Jadi tidak ada winaya seperti biku yang melarang pencapaiannya begitu ya. Tapi si upasaka ini berpikir bahwa pencapaian anagami dia itu tidak untuk dipublikasikan. Ya, lalu dia berpikir, tapi kalau saya tidak beritahukan ini kepada istrinya, pada Damadina, nanti dia bisa mati di tempat ini juga karena patah hati katanya. Nah, akhirnya dengan niat yang baik si suami menceritakan kepada istrinya, wahai Damadina, dia bercerita, jadi saya ketemu Buddha bersama dengan Raja Bimbisara seperti yang tadi, lalu mencapai Sotapanna dan kemudian Sakadagami dan Anagami, diceritakan secara lengkap kepada istrinya Damadina. Lalu Damadinanya amazed gitu, kagum mendengar cerita dari suaminya. Dia berpikir, coba saya ingat-ingat kita komentarnya. Dia menceritakannya sedemikian rupa sehingga pasti dia benar-benar sudah mencapainya. Jadi si Damadina yakin
bahwa suaminya sudah benar-benar menjadi seorang anagami, lalu istrinya bertanya, wahai suami, apakah dhamma yang telah kamu capai itu bisa dicapai juga oleh seorang perempuan? Ya, lalu suaminya menjawab, oh tentu bisa, siapapun yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Buddha pasti akan mendapatkannya gitu. Kalau begitu, izinkanlah saya untuk menjadi seorang bhikkhuni. Nah, ini idealnya di sini nih, ya. Oh, tetapi sebenarnya ada ini, sebelum si Dhammadina pengen jadi bhikkhuni, ada cerita begini lagi gini. Jadi sejak menjadi anagami, kata suaminya tadi, ya, setelah bercerita pencapaiannya sejak menjadi anagami, urusan-urusan duniawi udah nggak pantas bagi saya gitu. Artinya kehidupan rumah tangga udah nggak cocok lagi untuk dia gitu. Ya, dia tidak akan bisa menjalani fungsi tugas kewajibannya sebagai suaminya gitu. Dia berkata, kita mempunyai harta 80 kodi, ya 40 kodi milik kamu, 40 kodi milik saya, ya. Kalau kamu berkenan, kamu ambil semua 80 kodi ini, ya. Dan kalau kamu berkenan tetap tinggal di rumah ini, dan saya akan menempatkan kamu di posisi sebagai ibu saya, dan sebagai saudara perempuan saya. Jadi bukan sebagai istrinya lagi, paham ya? Jadi dia akan menganggap istrinya sebagai ibunya atau saudara perempuannya. Dan saya akan hidup hanya berdasarkan sesuap nasi yang kamu sediakan, gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, ya, ambillah semua 80 kodi itu tadi, lalu pulang ke rumah. Ya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kalau kamu tidak memiliki idaman di luar, artinya tidak ingin menikah lagi begitu, saya akan menjaga kamu. Nah, ini bagus ya. Jadi si upasakanya akan tetap menjaga istrinya tadi. Saya akan perlakukan kamu sebagai saudara perempuan. Bagus ya. Ya. Nah, singkat cerita, akhirnya si Dhammadina bertanya seperti tadi, apakah itu dhamma yang kamu capai itu hanya bisa dicapai oleh laki-laki? Dan dijawab enggak, perempuan juga bisa kalau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Buddha. Oh, kalau begitu izinkan saya untuk jadi bhikkhuni. Nah, si upasaka berkata, nah sebenarnya saya juga mau menyarankan begitu, tapi saya nggak tahu isi hati kamu gitu. Nah, karena saking gembiranya akhirnya suaminya menemui Raja Bimbisara, menceritakan bahwa istrinya pengen jadi bhikkhuni gitu ya. Kemudian rajanya bertanya kepada upasaka tadi, apa yang perlu saya siapkan? Ya, kemudian upasakanya menjawab bahwa tidak ada apapun, ya mungkin satu tandu emas, dan mungkin kota ini harus kita bersihkan gitu. Nah, singkat cerita akhirnya raja menyediakan tandu emas. Jadi sebagai informasi, di Myanmar itu masih ada tradisi itu. Jadi kalau ada seorang anak itu jadi pabajita, itu ditandu, diarak keliling mungkin desa begitu. Diarak, tahu ya tandu ya? Diarak begitu dengan upacara yang besar begitu, upacara yang megah. Karena memakai jubah seperti ini adalah kesempatan yang jarang didapatkan, kan, sulit didapatkan. Jadi mereka membuat upacara yang sangat megah untuk itu. Nah, sama. Jadi si suami juga meminta kepada raja untuk menyediakan tandu emas dan kota dibersihkan, dan singkat cerita dipenuhi oleh raja. Dan hari itu suaminya beserta dengan rombongan sanak familinya mengarak Dhammadina di atas tandu, dibawa untuk menuju ke wihara bhikkhuni. Ketika sampai di wihara bhikkhuni, suaminya berkata kepada pimpinan wihara, wahai ibu yang terhormat, ya. Jadi ayah, kalau bhikkhuni dipanggilnya ayah, ayah itu ibu yang terhormat gitu. Wahai ibu yang terhormat, ini istri saya Dhammadina ingin menjadi bhikkhuni. Nah, kepala wiharanya menjawab, lucu tuh, wahai perumah tangga, pemilik rumah, adalah wajar kalau ada satu masalah, dua masalah.
Jadi mungkin saya menginterpretasikannya, si kepala wiharanya berpikir ini mungkin sedang ada masalah di antara mereka berdua, makanya si suami mengirim istrinya untuk jadi bikuni gitu. Lalu suaminya menjawab, enggak ada masalah kok, ini si Damadina menjadi bikuni karena sadar, karena keyakinan, ya. Singkat cerita, Damadina akhirnya ditahbis menjadi seorang bikuni. Dia tinggal di kota Rajagaha itu. Tidak lama kemudian penghormatan dan juga laba sakara, penghormatan dan keuntungan itu didapatkan oleh Damadina. Jadi artinya dia mendapatkan penghormatan dan juga banyak catuk pacaya, ya, berlimpah catuk pacayanya begitu. Karena dia mendapatkan penghormatan yang sangat besar dari banyak orang dan juga mendapatkan satu pacaya, akhirnya dia lupa untuk bermeditasi, nggak punya kesempatan untuk bermeditasi. Dia menyadari hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke desa dan bermeditasi. Nah, singkat cerita, tidak lama kemudian dia jadi arahanta. Ya, Anda udah mulai dapat ya topik wadahnya ya. Suaminya anagami, istrinya arahanta. Jadi nggak lama kemudian diceritakan di dalam kitab komentar bahwa si Damadina ini adalah orang yang tidak bisa mengalami kesusahan terlalu lama. Kenapa? Pertanyaannya begitu kan? Kenapa dia tidak akan mengalami kesulitan-kesusahan terlalu lama? Hal itu disebabkan karena aspirasi yang dia lakukan di kehidupan lampaunya. Nah, dengarkan juga nih aspirasinya apa. Jadi 100 kalpa sebelum itu, sebelum zaman Buddha Gotama, di zaman Buddha Padumutara, Damadina ini juga terlahir sebagai perempuan. Ya. Pada hari itu dia ingin berdana kepada salah satu murid utamanya Buddha Padumutara yang bernama Sesepuh Sujata. Ya. Nah, dia berdana apa? Dengan cara dia menggunting rambutnya. Tidak diceritakan apakah rambutnya itu dia danakan atau dijual untuk dijadikan uang atau apa. Jadi setelah menggunting rambutnya, dia berdana kepada Sesepuh Sujata dan beraspirasi. Ya. Dan diceritakan karena kekuatan aspirasinya inilah akhirnya di kelahirannya sebagai Damadina tadi dia tidak mengalami kesulitan atau kesusahan terlalu lama. Bahkan ketika suaminya menjadi anagami, dia langsung memutuskan untuk jadi bikuni kan. Kemudian ketika menjadi bikuni tidak lama kemudian dia jadi arahat kan, arahanta kan. Jadi dia cepat sekali bisa mengatasi kesusahannya begitu. Nah, dikarenakan aspirasinya itulah maka si Damadina seperti itu. Lalu ketika sudah menjadi arahanta, Damadina merenung, kalau saya tinggal di pedesaan sebagai seorang arahanta, lalu bagaimana sanak famili saya akan mendapatkan dukungan dari saya, paham ya? Mendapatkan dukungan itu artinya bisa melakukan kebajikan dengan objek arahanta, ya toh? Dan juga kalau saya tinggal di pedesaan, saya tidak ingin bikuni sangga yang di kota itu kekurangan catuk pacaya. Karena kalau ada Damadina, bikuni Damadina, umat-umat itu rame catuk pacayanya, ya. Jadi akhirnya bikuni Damadina dengan maksud itu tadi kembali ke kota lagi, Rajagaha, ya. Dan ketika kembali ke kota Rajagaha, suaminya mendengar, ada apa dengan dia? Bukan kemarin dia tidak lama setelah jadi bikuni pergi ke desa. Tapi setelah tiba di desa, nggak lama kemudian kembali lagi ke kota. Macam apa dia ini? Gitu si suaminya bertanya-tanya di dalam hati gitu. Nah, karena pertanyaan itulah akhirnya suaminya tadi di sutta disebutkan menemui bikuni Damadi. Nah, jadi itu background story-nya ya. Jadi kenapa si upasaka Wisaka menemui bikuni Damadina dan kemudian terjadi pertanyaan tanya jawab antara dua orang ini, dua upasaka dan bikuni ini ya.
Itu alasannya itu tadi. Si suami sebenarnya bertanya-tanya, kenapa sih baru aja jadi bikuni dia pergi ke desa. Setelah di desa belum lama dia kembali lagi ke kota. Ya akhirnya ditemuilah. Nah, pertanyaannya menarik sih, tanya jawab antara mereka berdua itu Anda bisa baca di internet ya. Saya nggak akan menyampaikan semuanya. Tapi ada satu hal yang menarik mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi Kati panaye wedana, si upasaka bertanya, wahai ibu yang terhormat, ada berapa jenis perasaan itu? Anda tahu nggak ada berapa jenis perasaan? Ada 5, ada 3 juga bisa ya. Kalau yang udah belajar Abhidhamma tahu kan. Tapi di sutta itu disebutkan ada 3 perasaan ini, yaitu perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan duka masuka. Duka masuka artinya bukan duka dan bukan pula suka, artinya perasaan netral. Bukankah Anda di dalam kehidupan selalu mengalami 3 perasaan ini? Saat ini siapa yang perasaan di hati Anda sangat senang, menyenangkan saat ini? Nggak ada. Atau perasaan duka? Nggak ada. Perasaan netral? Banyak ya. Nah, padahal sebenarnya kalau mendengarkan kitab suci lebih bagus perasaannya suka loh. Perasaan yang menyenangkan begitu yang Anda bangkitkan. Netral sih enggak salah juga. Tapi yang bahaya kalau Anda mendengarkan kitab suci perasaannya duka. Berarti kilesa yang muncul itu. Nah, jadi bikuninya menjawab ada 3 perasaan itu. Lalu upasakanya bertanya lagi, perasaan suka itu seperti apa, perasaan duka itu seperti apa, perasaan bukan duka dan bukan suka itu seperti apa gitu. Dan dijawab oleh bikuninya, perasaan apapun yang nyaman dan menyenangkan, baik itu secara jasmaniah bagi tubuh Anda dan juga bagi hati Anda, batin Anda, maka itu disebut perasaan suka, perasaan menyenangkan gitu ya. Lalu perasaan apapun yang membuat Anda tidak nyaman dan juga tidak senang secara jasmaniah ataupun batiniah ya, itu disebut perasaan duka ya. Lalu yang ketiga, perasaan apapun yang Anda rasakan sebagai bukan nyaman tapi juga bukan tidak nyaman, maka itu adalah perasaan bukan duka dan bukan suka atau perasaan netral. Nah, Anda harus pahami ini bahwa di dalam kehidupan Anda 3 jenis perasaan ini akan selalu muncul lenyap, bisa saling bergantian, bisa bertahan lama ya. Anda harus amati ya. Kenapa? Karena sebenarnya perasaan memegang posisi yang sangat sentral di dalam siklus kelahiran dan kematian atau samsara ini. Posisi yang sangat sentral bagaimana? Anda sadar nggak bahwa sepanjang kehidupan Anda itu hanya merespon atau bereaksi terhadap perasaan-perasaan yang muncul. Kalau perasaan Anda sedang senang, nafsu Anda kalau kilesanya muncul, Anda ingin mempertahankannya. Ketika perasaan senangnya berhenti, Anda stres, sedih, kecewa. Ya. Demikian pula ketika perasaan tidak senang, perasaan duka, tidak menyenangkan sedang muncul, Anda menolaknya. Ya. Dan itu semua adalah akhirnya menciptakan karma-karma yang hanya akan memperpanjang siklus kelahiran dan kematian Anda. Jadi ingat, kehidupan Anda yang sebagian besar kita, bahkan juga semuanya, itu hanyalah bagaimana kita merespon dan bereaksi terhadap perasaan-perasaan kita. Apakah kita meresponnya dengan tanha yang akan menjadi penyebab penderitaan, atau kita meresponnya dengan kebijaksanaan terhadap perasaan-perasaan itu. Nah, jadi ada 3 jenis perasaan tersebut. Lalu ini pertanyaan yang menarik dari upasakanya itu, suka panaye wedana, kim suka kim duka. Si upasakanya bertanya, wahai ibu yang terhormat, apakah perasaan suka itu adalah kebahagiaan atau menyenangkan atau tidak menyenangkan? Coba Anda jawab, perasaan suka itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Jawaban Anda apa? Menyenangkan ya, tapi jawaban bikuni beda ya.
Jawaban bikuninya begini. Sukha ko awuso wisaka wedana titik suka wiparinama duka. Artinya, wahai teman, dia manggil suaminya udah teman nih. Wahai awuso, teman gitu ya. Perasaan suka itu menyenangkan kalau sedang berlangsung. Tetapi wiparinama duka tidak menyenangkan kalau udah berubah. Cocok nggak? Seneng nggak? Jadi perasaan suka itu menyenangkan atau nggak menyenangkan? Kim suka, kim duka. Jawabannya apa tadi? Menyenangkan kalau sedang berlangsung, tidak menyenangkan kalau ya. Kemudian dia bertanya lagi, duka wedana, ibu yang terhormat, kim suka, kim duka. Perasaan duka itu apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Jawabannya apa? Anda udah bisa. Apa? Perasaan duka menyenangkan kalau? Duka menyenangkan kalau? Nggak ada, kalau berubah. Kalau perasaan duka berubahnya kan bisa perasaan suka, bisa perasaan netral ya. Perasaan duka menyenangkan kalau berubah. Perasaan duka nggak menyenangkan kalau sedang berlangsung, sedang bertahan, gitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, duka masuka wedana king suka king wedana. Apa jawabannya? Perasaan netral itu menyenangkan kalau Anda menyadarinya. Berarti ada kusala di sana. Anda mengetahuinya, oh ini adalah perasaan netral. Kok perasaan saya kok biasa-biasa aja ya, nggak suka, nggak duka. Oh inilah yang disebut perasaan netral. Kalau Anda mengetahuinya seperti itu, berarti ada kebijaksanaan di sana, ya. Karena ada kebijaksanaan, berarti hati Anda berada dalam keadaan kusala, ya tidak. Dan itulah yang disebut menyenangkan. Tapi perasaan yang netral tadi, bukan duka dan bukan suka, itu adalah penderitaan kalau Anda tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena begitu Anda nggak sadar bahwa perasaan netral itu sedang muncul, maka biasanya kalau Anda tidak ada sati, yang muncul adalah kilesa. Ya, nah bisa aja yang muncul moha mula cita, delusi. Ya, Anda nggak paham apa yang sedang terjadi, begitu. Nah makanya ini saya sampaikan supaya Anda mulai bisa mengenali 3 jenis perasaan Anda, ya. Amati terus di dalam kehidupan Anda. Oh ini perasaan suka, oh ini perasaan duka, oh ini perasaan netral gitu, ya. Kalau di sutta yang lain ada penjelasan lagi. Apa bedanya manusia dan binatang? Binatang juga mengalami perasaan suka, mengalami perasaan duka, mengalami perasaan netral juga binatang mengalami. Bedanya apa? Bedanya adalah pengalaman yang dialami oleh binatang tidak menghancurkan pandangan salah tentang adanya diri. Tapi pengalaman yang kita alami, khususnya ketika kita bermeditasi, kalau Anda benar-benar bermeditasi, menembus, mempenetrasi, merenungkan perasaan suka, duka, dan netral, maka Anda bisa menghancurkan pandangan salah tentang identitas diri. Ya. Nah jadi ini Owada pada pagi hari ini, akhirnya inilah cerita Cinderella yang benar. Ya, yang suami adalah anagami, yang istrinya arahanta. Ya, kalau Cinderella tadi yang cerita dongeng kan bisa jadi kembali ke upi abu lagi kan. Ya, kalau kehidupan jadi berantakan gitu, ya. Karena kehidupan pernikahan tidak selalu indah kan. Saya tidak mencela pernikahan ya, tapi realistis lah, kadang pernikahannya seperti itu kan. Saya juga tidak sedang bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan di dalam pernikahan. Ada kebahagiaan ya. Yang penting Anda gunakan kebijaksanaan Anda bahwa kehidupan naik turun seperti itu, sehingga jangan berharap terlalu tinggi pada kehidupan di dalam samsara ini, karena bisa jadi akan mengecewakan Anda. Nah jadi itulah model suami istri yang ideal menurut agama Buddha, ya. Suami dan istri sama-sama mencapai magga dan
Lah, semoga wadah pagi hari ini bisa memotivasi Anda untuk terus berkembang di dalam ajaran Buddha, dan semoga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan sampai detik ini bisa menjadi pendukung untuk memunculkan magga, pala, dan pencapaian nibbana Anda.